selama 2 bulan kita mencekam nih sampai kita ngerasa kayak udahlah gue nggak berani nih tidur sendiri. Ada kita pada tidur tuh bertiga, berdua gitu bang, satu kamar. Saking kita tuh takutnya gitu. Kita tuh ngerasa kayak anjir nih kapan berakhirnya gitu kan. Dan pas dia masuk dia kaget bang. Ternyata tuh dia bilang di dalam itu tuh semua udah kayak ngelebihin pasar katanya. Jadi saking ramenya dan saking banyaknya tuh di situ udah lebihin pasar dia bilang. Dia kaget kayak masuk di sini tuh banyak banget bentuknya. Dia bilang dipagerin sama kiai. Nah kiainya itu pas puasaan kemarin itu meninggal. Yang bikin itu tuh si patung itu. Jadi yang bikin gaduh lah istilahnya si patung itu. Dan patung itu tuh harus dibakar atau nggak dibuang. Tapi aku nggak tahu nih konsekuensinya apa setelah itu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Jadi kemarin itu salah satu editor kita tuh ada yang baru ngekos. Dan ngekos itu kebetulan kosan Las Vegas katanya, atau Texas. Jadi bebas gitulah. Nah, tiba-tiba gue keinget nih sama Lentera Malam kalau kita itu udah lama banget nih nggak ngangkat cerita atau kisah tentang kosan. Dan kebetulan hari ini gue kedatangan narasumber yang punya kisah horor di kosan di daerah Malang. Jadi gimana cerita lengkapnya, dan pasti serem banget karena ini kosan ini berada di Malang, di mana Malang itu beberapa video yang atau narasumber yang cerita tentang kota Malang ini memang agak-agak creepy gitu ya. Jadi gimana cerita lengkapnya? Ya tonton videonya sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya ini Bang Aris. Bang Aris, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Baik Bang ya, Bang, Jamal. ya? Bang, ini seberapa serem nih kosan yang ada di Malang ini nih? Kalau ditanya seberapa serem tuh pernah dulu bang kita minta bantuan nih sama orang pinter lah intinya yang bisa gitu. Pas dia ke situ tuh dia ngelihat kosan ini tuh rame banget kayak pasar gaib. Jadi berbagai macam bentuk katanya tuh ada di situ, ngumpul jadi satu. Terus kalau yang ngalamin kejadian yang ada di kosan itu siapa aja nih? Yang ngalamin tuh mayoritas semua diganggu bang. Setiap kamar tuh pasti ada gangguan-gangguan yang digangguin sama makhluk itulah. Oh, Dan jadi sinkron ya sama iya, yang dibilang sama yang iya, si orang itu ya? betul. Oke. Berapa tahun lo tinggal? Di situ 3 tahun sih kayak bang. 2,5 lah, mau 3 tahun. Lama juga ya? Iya lama juga. Oh. Karena pas di situ awalnya memang aman-aman aja setahun. Tapi setelah 1,5 tahun itu pas libur semesteran, lebaran, nah itu baru ceritanya dimulai dari situ bang. Kita diganggu. Oh, dari pas libur lebaran itu? Iya. Oke. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita tentang kosan ini ya simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber, kalian cukup DM aja lah ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi biasanya. Atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Aris, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi awal ceritanya tuh gue kan kuliah nih bang di Malang. Gue ngerantau nih dari Jakarta. Terus di sana emang gue punya saudara lah, pokoknya intinya ngekos. Gue dari 2011 bang. Terus kebetulan kosan ini tuh adalah kosan kedua gue. Karena dulu ngerasa kayak pengen bareng anak-anak gitu loh. Jadi kayak
kosannya sama anak-anak fakultas semualah. Ya udah di kosan itu mulai tahun 2013-an akhir kalau nggak salah. Nah kejadian ini tuh di tahun 2015. Jadi selama setahunan itu gue nggak ngerasain apa-apa bang. Anak-anak juga nggak ngerasain hal-hal yang mistis. Pokoknya semua normal aja lah. Kosan gue tuh di pinggir jalan bang. Bener-bener di pinggir jalan. Daerah Joyo-Joyo lah. Dia itu bentuknya letter U bang. Letter U, 3 tingkat. Di depannya tuh ada ruko-ruko. Terus di lantai 1 tuh full semua kamar. Sama kamar mandi. Sama ada kontrakan juga di depannya tuh. Karena kan U-nya tuh bentuk lettering gitu loh, U-nya nggak U banget gitu. Terus di lantai 2 itu ada gudang sama ya kamar kosan sama kamar mandi. Terus di lantai 3 itu ada jembatan. Nah terus di lantai 3 itu ada jemuran sama sarang walet gitu. Jadi kebetulan yang punya kosan ini mungkin bisnis walet kali bang ya. Jadi kayak ada gede gitu, gelap ya pokoknya ya buat walet lah kan, walet ininya lembab ya. Nah jadi selama di situ tuh gue ya kayak tadi kayak aman-aman aja bang. Gue setahunan tuh kayak pulang malam. Anak-anak juga kan anak-anak pada musisi segala macam lah, anak band lah, pulang tengah malam nongkrong apa segala macam juga tengah malam. Gak ada apa-apa gitu, kita bener-bener nyantai aja. Kayak memang gak ada hal-hal mistis pada saat itu ya kan. Pas liburan semester nih bang. Jadi kan kalau anak kuliahan liburan semester itu pada pulang tuh ke asalnya, kosan kosong tuh otomatis selama 2 bulanan lah. Karena kan liburan panjang lebaran. Pada saat itu gua adalah orang kedua nih bang yang nyampe di kosan dulu. Nah itu kosan dalam bentuknya masih kosong, sepi dan berdebu bang. 2 bulan aja berdebu karena ya memang letak posisi kosan tuh di pinggir jalan. Jadi kayak pasti kena debu lah. Dan pas gue masuk tuh udah ngerasain kayak kok rasanya nggak enak gitu loh. Kayak bukan senyaman yang biasanya gue tiap hari datengin gitu. Kok kayak nggak nyaman ya. Terus udah tuh bang, lama-lama pada datang tuh satu-satu, terus juga perkuliahan udah mulai masuk. Nah di minggu awal itu tiba-tiba langsung kayak ada salah satu anak kosan senior, dia tuh ngomong ke anak kosan lainnya. Dia bilang kayak, kamu ngerasain nggak sesuatu yang aneh di sini semenjak kita datang pas baru ini? Enggak mas, kenapa? Terus dia bilang kayak, iya soalnya aku setiap tidur bangun-bangun tuh jarang-jarang nemuin kayak cakaran gitu. Di badanku banyak cakaran. Dia sambil nunjukin tuh ada bekas cakaran-cakaran gitu bang. Dan emang banyak emang? Ada, ya beberapa sih. Kalau banyak sih nggak, cuma beberapa tuh sampai di paha juga ada gitu bang. Udah tuh, terus abis itu berganti hari kita masih di situ. Nah kebetulan di kosan itu ada namanya pantry bang. Pantry itu adalah kamar yang fasilitasnya paling lengkap lah, punya anak kosan. Jadi memang biasanya kita tiap malam ngumpul di situ, main gitar, nobar, pokoknya kelar kuliah biasanya nongkrong lah di situ. Kita lagi ngumpul-ngumpul nih bang. Mas-mas yang tadi tuh yang saya ceritain, Mas Ferry namanya, dia tuh datang dengan ngomong ke anak-anak kayak, Re, kalian beneran nggak ngalamin apa gitu? Soalnya aku ngalamin hal kayak gitu lagi gitu. Hah? Kenapa mas? Kita pada kayak gitu? Iya kalau kemarin dicakar, sekarang aku pas bangun banyak cap-cap tangan. Kayak digenggam gini bang. Dan dia memang nunjukin, bener kayak orang habis digenggam kenceng. Terus kan biasanya ada bekasnya tuh. Iya kayak gitu udah ada di badan, di tangannya. Nah abis dari Mas Ferry cerita itu tuh kita langsung kayak mikir, wah ada apaan nih gitu loh. Soalnya kan awalnya kita mikirnya kayak itu mah paling kalau cakaran kayak lu kepanasan atau ada nyamuk, lu nggak sengaja gitu loh. Tapi ini udah beda gitu loh bang, kayak ada bentuk tangan nyeplak gitu, kita kayak wah ada apa nih. Hari demi hari jalan kayak biasanya, lama kelamaan tuh kayak ada satu cerita masuk gitu bang. Nah dari situ gue urutin aja nih bang ya, ceritanya dari satu. Diurutin. Oh aduh iya benar. Lanjut ya bang ya. Dari lantai 2 dulu nih, di ujung itu paling deket jalan itu ada kamar. Kebetulan yang kosin dulu tuh namanya Wildan. Cerita nih bang, jadi semua cerita ini tuh kita dengar tuh di pantry bang ya. Jadi kayak semua orang pada lagi nongkrong tuh cerita satu-satu. Dia cerita katanya
pas malam-malam nih bang, temennya kan kalau anak kampus biasa suka nginep lah di tempat teman-temannya lah. Nah kebetulan dia mungkin lagi habis ngerjain tugas atau segala macem, nginep lah di tempatnya si Wildan ini temennya. Memang katanya Wildan dia tuh dari dulu memang ya sering nginep lah, tapi nggak pernah ada apa-apa nih. Iya. Terus dia nginep, nah tengah malam itu jam, ya pokoknya tengah malam dia bangunin Wildan bang, kayak Will, bangun dong, bangun. Kenapa gitu? Itu. Dia tuh sambil nunjuk ke arah lemari bang. Terus pas Wildan bangun, ada apaan gitu kan? Terus kayak itu lihat di atas lemari. Pas Wildan ngelihat, nggak ada apa-apa bang. Jadi si temennya ini yang nginep di tempat Wildan, dia ngelihat itu sosok kuntilanak gitu bang, lagi duduk di atas lemari. Jadi kan kalau lemari kosan tuh sedada, maksudnya nggak tinggi lah ya. Jadi dia lagi duduk begitu ngeliatin. Sedangkan pas ditunjuk itu masih ada terus bang, bentuk kayak kuntilanak putih gitu katanya. Terus ya udah Wildan bener-bener nggak ngeliat sama sekali. Akhirnya ya udah dia pulang aja udah gitu. Pulang temennya? Pulang. Nah terus temennya Wildan lainnya nih nginep lagi bang, bukan yang kemarin nginep ya. Dia nginep di tempatnya Wildan. Ya kalau ngerjain tugas segala macem lah. Pas tidur, ya pokoknya kejadian itu pasti tengah malam bang. Di kamarnya Wildan ya. Kayak dia tidur, terus dia rep-repan bang, kayak ketindihan gitu loh. Tapi kalau rep-repan kan biasanya kita nggak bisa melek ya. Cuma kita sadar. Tapi ini dia bisa melek bang. Nah pas dia melek itu, dia tuh ngelihat kuntilanak bang, tapi tiduran di dadanya dia sambil ngeliatin dia lagi tidur gitu. Kayak lu ngeliat gitu terus ada kepala gitu bang. Anjir, gue pas diceritain di pantry juga merinding banget bang. Anak-anak sampai kaget kayak, wah ya yang bener Will. Iya mas, bener gitu. Itu kuntilanak yang sama ya? Wah kurang tahu tuh. Coba ntar saya tanyain ya. Iya, boleh. Ntar lu WhatsApp-nya sekarang aja bang. Lanjut ya. Kamar selanjutnya nih bang, yang di samping. Kebetulan yang di sampingnya Wildan tuh Mas Ferry, yang cerita di awal tadi yang awalin. Dia ada cerita tambahan. Selain itu dia bilang kayak, jadi Rek, siang-siang tuh temanku main ke kosan. Nah kosan itu kan memang kosan bebas ya mas ya, bang ya. Jadi kayak semua orang mau masuk juga, anak-anak juga ya udahlah gitu. Karena yang datang tuh biasanya orang-orangnya itu aja. Temennya datang. Pas datang siang-siang, temennya buka jendela gitu, ngintip dari jendela. Fair pas diintip, ngeliat Ferry lagi tiduran sama temennya. Dia ngeliatnya temennya bang, ada orang lah di sampingnya dia tidur, dan dia nggak kenal. Dan dia oh ya udah, dia nggak mau ganggu, cabut bang, cerita ke Mas Ferry. Nah terus si Mas Ferry bilang katanya ya itu dia, padahal Mas Ferry tuh tidurnya sendirian siang-siang itu pada saat itu. Itu yang dilihat itu cewek apa cowok yang tidur sama Mas Ferry? Cowok tidur aja di sampingnya gitu. Jadi kayak orang? Iya 3 orang. Bener-bener kayak wah siapa itu? Udah tuh. Nah ya di samping itu kamar selanjutnya tuh ada gamer lah. Gue lupa namanya karena memang bukan dari universitas gue ya. Terus dia tuh cerita kayak pas aku lagi malam-malam nih, kan biasanya kalau gamer itu buka pintu terus dia ngerokok gitu bang, sambil main game lah. Terus dia bilang, ya malam-malam aku lagi ngegame, dia lagi nyalain rokok, habis nyalain rokok ditaro, terus dia lagi main, mau diambil lagi, rokoknya habis bang. Terus dia ngambil lagi nih rokok, pas habis ngambil rokok, dinyalain lagi, ditaro, terus dia ngeliat itu rokok diisepnya langsung set gitu, bener-bener langsung kayak apa itu ya, paru-paru ikan kali, ya salah lagi. Ulang lagi. Nah pas ditaruh itu kayak ada yang nyedot bang. Jadi kayak jalannya cepet banget baraknya itu. Sret. Kayak ada yang ngisep nggak berhenti gitu. Terus dia kayak langsung merinding, tutup pintu, tidur. Itu disaksiin langsung? Dirasain langsung. Orang dia katanya, aku ngeliat sendiri langsung. Di depan mata kepala aku ngeliat itu rokok disedot dengan cepat gitu. Lanjut ke kamar selanjutnya tuh sampingnya kebetulan gue bang. Nah gue itu alhamdulillah kemarin nggak pernah ngalamin hal-hal mistis nih. Tapi orang-orang yang main ke kosan gue tuh ngalamin bang.
Jadi kayak kalau ada yang main kan biasanya sampai malam tuh bang. Tiap maghrib itu kan dia lagi pada main, ada dia mau ke kamar mandi gitu tuh. Dia katanya ngedenger suara anak kecil, sedangkan di situ nggak ada anak kecil sama sekali. Bener-bener ya kosan anak ya kita doang gitu loh, suara anak kecil. Terus ada juga yang bilang kayak, kok gue dengerin suara gamelan ya? Tapi ya kalau siang-siang kan rata-rata pada nggak di kosan ya bang ya, orang-orang pada kuliah kayak, kok dengerin suara gamelan, dan itu sering banget sih. Terus kamar selanjutnya nih bang, kamar selanjutnya itu dia deket tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Kamarnya mepet sama tangga, itu Advent namanya. Jadi dia tuh gangguannya tuh kayak pernah satu ketika dia lagi tidur nih bang, maghrib. Pas lagi tidur tiba-tiba dia diteleponin. Pakai nomor Malang 0341. Terus kayak pas diangkat itu suara gamelan bang. Iya, cuma suara gamelan. Terus dimatiin tuh bang. Nelponnya 2 kali bang. Terus pas dimatiin, ditelepon bener-bener diangkat gitu lagi bang. Suara gamelan aja udah ding 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 gitu. Terus lanjut ke kamar seberangnya tuh Rifmi itu tuh dia sering dengar karena dia kamarnya yang di sebelah sana tuh sampingnya langsung tangga gitu ke lantai 3 yang jemuran tadi. Jadi dia sering banget malam-malam dengar orang naik karena tangganya itu tangga besi. Jadi kalau orang naik bunyi tak 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 gitu. Jadi karena dengar suara itu keseringan gitu bang ya, dia kayak kesel gitu. Sewaktu-waktu malam-malam dia dengar suara itu lagi, dia langsung lari ini bang ke depan pintu, terus dia nengok, nggak ada orang bang. Padahal tuh bener-bener suaranya kan kalau orang pasti bunyi tak 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 tak. Itu tuh pas dilihat pasti kalau orang mah ada gitu lah bentukannya kan ya. Terus ke kamar selanjutnya nih bang, yang di sampingnya itu Yoga, dia lebih kayak sering dengar suara gamelan tuh bang. Di mana namanya? Di kamarnya dia gitu. Terus sampingnya tuh kamar mandi, ke lantai 1 nih kita. Nah di lantai 1 di paling ujung dekat pintu masuk itu tuh ada Adi. Nah itu dia beberapa kali dia kalau malam-malam kan kita kalau tidur biasanya suka kebangun tuh bang ya, kayak jam 1 jam 2 kebangun. Nah itu dia sering ngeliat kuntilanak putih bang diri di belakang pintu gitu. Makanya dia sering nginep di kosan temennya tuh. Dia baru ngomong gini pas udah pada rame gitu loh. Sebenarnya dia ngalaminnya ya dari pas awal masuk kuliah itu bang, tapi dia nggak pernah cerita aja gitu. Dari sebelumnya dari tuh, ya, sebelum yang liburan itu. Dari pas abis liburan itu. Oh. Dia udah sering lihat ternyata, tapi memang nggak pernah cerita. Ada cerita pas lagi rame gini baru dia cerita. Terus di sampingnya itu ada Mas Hardi. Dia tuh dokter gitu bang. Jadi kan kalau misalkan, nah kebetulan si Mas Hardi ini udah berkeluarga. Dia tinggalnya sama istrinya di situ. Nah dia tuh cerita, iya istriku pernah nih mandi karena mau shift pagi, mandi subuh-subuh bang. Pas mandi subuh-subuh, biasalah cewek kan mandi. Pas dia mandi, sampoan gitu bang. Pas sampoan, pas mau ngebilas tuh, nah ceweknya ini, ya istrinya ini rambutnya pendek bang. Tapi pas dia sampoan, dibilas, di itu tuh rambutnya panjang bang. Iya. Jadi kayak dia teriak tuh pas dia ngelus rambutnya lagi abis ngebilas, dia panjang banget kan. Beda dong kan, selama ini rambutnya pendek terus panjang, kaget. Itu dia teriak. Itu tuh dari Mas Hardi. Terus dia juga pernah cerita katanya kalau dia lagi ngaca di bawah. Jadi di kosan gue tuh di lantai 1 deket parkir ya, sama kan karena depan kamar parkiran motor ada kaca gede gitu bang. Jadi biasanya kita kalau mau berangkat kuliah suka ngaca dulu lah, ngerapiin sembari manasin motor tuh kan. Tuh dia malam-malam pernah tuh ngaca tuh bang. Pas ngaca ternyata di belakang itu ada kayak cewek gitu bang, ngintip gitu bang, begini bang pas dia lagi ngaca. Pada saat itu juga lah. Terus sampingnya lagi tuh namanya Abi. Dia kamarnya persis di samping tangga yang dari lantai 1 lantai 2. Digangguinnya sama kayak di lantai atasnya bang. Di Advent tadi dia malam-malam diteleponin sama nomor Malang gitu. Pas diangkat gamelan juga tuh. Nomornya sama gak? Nomornya sama bang. Dan jadi gini, pas di pantry itu gua ngomong
nomornya telepon aja Rek, telepon. Kebetulan kan nomornya ada di resign kan, di telepon Bang. Nah pas di telepon itu nomornya tuh nggak terdaftar Bang. Sumpah, gua tuh awalnya tuh kayak masa setan mistis-mistis gitu nyampe ke elektronik. Nah gara-gara itu gue bener-bener ngerasa kayak iya dia bisa sampai situ. Nomornya di telepon bener-bener nomornya tuh tidak terdaftar Bang. Padahal jelas-jelas di recent call tuh ada. Masih ada ya? Masih ada. Historinya. Karena kita nelponnya dari recent call itu. Iya. Aneh banget itu. Padahal orang nggak percaya karena gue jadi ngalamin jadi percaya lah. Karena kan siapa tahu pas ditelepon dari komunitas gamelan kan? Betul, benar. Gamelan Malang. Iya. Dia gabut, nggak punya kerjaan, telepon. Iya, gamelan. Terus lanjut di sampingnya tuh ada Raka. Dia tuh pernah satu malam kesurupan Bang. Kesurupan teriak-teriak. Awalnya dikira, wah ini berantem kali ya sama pacarnya kali ya. Ternyata enggak, pas di kita, karena tuh lama tuh Bang. Lumayan lama dia ngegerung-gerung gitu loh. Kayak ngegerung-gerung gitu lah pokoknya teriak-teriak. Pas kita lihat dari jendela, ya itu dia lagi duduk kayak gitu-gitu loh Bang. Dan ya kita kan nggak bisa masuk karena pintunya dikunci, jadi udah didiemin aja. Terus lama-lama dia sadar, terus dia ngomong, nggak tahu aku kenapa Mas. Dia udah keringetan gitu, keringetan baju basah gitu. Oh dilihatin sama anak-anak? Iya, jadi kan pas dia ngegerung-gerungan kayak, tuh kenapa Rek? Terus pas dilihat gitu ya itu dia lagi duduk, lagi ngegerung-gerung gitu Bang. Terus didiemin aja karena waktu itu ya lumayan lama lah, di atas 15 menitan dia begitu tuh Bang. Jadi didiemin aja udah, didiemin karena kita mau dobrak juga, juga bingung kan ntar dia nggak bisa, pintunya nggak bisa dikunci lagi. Pas dia udah itu baru ditanya, ya itu dia katanya nggak tahu kenapa Mas aku Mas. Emang kenapa? Ya udah nggak apa-apa, anak-anak pada nenangin lah intinya. Terus lanjut nih ke kamar sampingnya tuh dia Aping tuh di kamarnya tuh sering ada kayak orang jalan Bang. Jadi kalau dia tidur tuh malam-malam kayak ada orang jalan. Kalau misalkan kita ngerasa di lantai 2 jalan kan ngerasanya tuh cuma di atap ya. Ini tuh di temboknya Bang, kayak ada yang ngerayap. Iya, di temboknya kayak dek gitu. Nah ini kebetulan rata-rata dari semua penghuni kosan tuh memang diganggu semua Bang. Bener-bener satu orang tuh punya cerita ngobrol di pantry, satu orang ngobrol di pantry. Terus lanjut kamar sampingnya tuh Lucky, dia sering ngelihat orang jalan gitu. Kalau malam-malam dia lagi ngerjain tugas sampai tengah malam, dia suka ngelihat ada sekelebatan gitu, sekelebat lewat gitu. Terus kalau sampingnya lagi tuh yang pantry tuh nggak pernah diganggu kalau dia. Akhirnya kita selama itu mencekam tuh Bang, selama 2 bulanan tuh, dari awal itu sampai cerita-cerita masuk, selama 2 bulan kita mencekam nih, sampai kita ngerasa kayak udahlah gue nggak berani nih tidur sendiri. Akhirnya kita pada tidur tuh bertiga, berdua gitu Bang, satu kamar. Saking kita tuh takutnya gitu. Kita tuh ngerasa kayak anjir nih kapan berakhirnya gitu kan. Nah terus lanjut ke kamar selanjutnya nih Bang. Jadi itu dia LDR nih sama pacarnya Bang. Jadi hari-hari ya video callan lah. Zaman dulu tuh pakai Skype Bang. Dia lagi video callan sama pacarnya. Tiba-tiba si pacarnya tuh bilang kayak, "Yang, itu di belakang kamu siapa?" Pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. "Enggak, itu di belakang kamu ada orang. Ada nenek-nenek lagi diri." Yeah. Jadi ada nenek-nenek lagi diri di belakang pintu gitu Bang, ngeliatin dia berdua Skype. Anak kosan itu langsung lari aja udah, kayak wah ini Mas nih, aku tadi diginiin Mas. Dia cerita tuh ke anak-anak. Kita karena udah banyak gangguan nih, kita kayak bingung nih Bang, kayak pulang ke kosan tuh nggak berani. Udah nggak ada yang berani. Jadi kayak kalau pulang di atas jam 10 tuh kayak udah mendingan nginep di tempat teman lah. Daripada nanti tiba-tiba kita lagi parkirin motor ngelihat apa segala macem, kan nggak enak gitu. Kita tuh bingung tuh. Akhirnya si temen itu, si Mas Ferry, dia punya teman kampus yang anak indigo Bang. Anak indigo. Jadi kita coba dulu lah nih sama anak indigo. Dia ngeliat apa nih? Udah tuh diundang. Nah anak indigonya mau tuh datang dia datang pertama tuh sore-sore Bang, dijemput sama Mas Ferry. Pas dijemput dia sampai depan kosan, si anak indigo itu langsung nempuk-nempuk kayak jalan. Udah jalan. Lah kenapa? Udah jalan aja jalan.
di pertemuan pertama si anak indigo itu bener-bener cuma mau lewat doang. Dia nggak berani untuk datang masuk segala macem. Nah kan pikiran kita tuh kayak ya ngapain kalau cuma lewat doang gitu kan Mas Ferry cerita kayak ngapain nggak tahu Rek gitu-gitu segala macem. Ntar aku coba lagi dah buat ngajak dia. Akhirnya besok-besokannya dia mau tuh coba lagi. Pas datang dia cuma berhenti doang bang di depan pintu masuk kosan gue gitu. Dia ngelihat kayak cuma ngelihat, dia nggak berani masuk, dia cuma kayak udah aku di sini aja, aku diem di sini dulu aja gitu. Terus nggak lama kemudian dia bilang, ayo Fer anterin aku, udah. Itu yang kedua tuh bang. Pulang juga dia. Okay. Nah yang ketiga itu baru tuh bang, dia dijemput lagi tuh, kita sampai maksa kayak tolonglah nih anak-anak pada mencekam gitu loh, pada nggak nyaman. Akhirnya datang deh bang. Yang ketiga dia pas datang tuh langsung kayak celingak-celinguk gitu kayak ngeliatin. Jadi kalau kosan gue tuh masuk pintu awal tuh pintu kayu tapi bawahnya memang semua dalam udah pada ubinan, ada lorong gitu bang. Nah lorong itu karena di kirinya tuh yang kontrakan ruko di bawah sama kanan masih ada kamar tuh lorong. Nah tuh dia pas masuk ngelihat gitu kayak ngeliat kanan kiri terus perhatiin terus diem. Banyak diemnya gitu bang. Ngeliatin kanan kiri diem. Terus udah keluar. Terus dia tuh lumayan sering bang untuk ngecek tiap kita ada gangguan, kita pokoknya ngundang dia lah kayak ini kenapa lagi gitu kan. Sampai dia tuh ngomong tuh bang, di sini ada patung nggak gitu. Kayak patung nggak ada, karena sepengalaman tahu kita nih di area-area kita sampai gudang pun kita ngerasa kita nggak pernah ngeliat ada patung gitu bang. Cuma si anak indigo itu langsung ngomong kayak ini ada patung nggak gitu. Terus anak-anak bilang nggak tahu gitu-gitu segala macem. Terus juga dia bilang kayak ya udah dia cerita akhirnya, tapi dia cerita itu nggak berani di kosan bang. Dia cerita itu paling banter di depan kosan yang di halaman, atau ya udah dia ceritain ke Mas Ferry pas lagi di sana di kampus. Dia tuh bilang kalau ternyata dia pas mau masuk aja dari yang pertama tuh bang, pas dia mau masuk aja itu katanya di situ tuh udah rame bang. Gak tahu apa ya rame apa, pokoknya dia bilang itu udah rame banget di situ. Yang kedua dia berani masuk karena ya udah dia berusaha komunikasi dulu sama yang ada di situ lah segala macam. Terus dia nggak berani masuk. Nah yang ketiga tuh karena dia udah komunikasi lagi, dikasih izin mungkin ya, kita juga nggak tahu, kayak dia baru masuk. Dan pas dia masuk dia kaget bang. Ternyata tuh dia bilang di dalam itu tuh semua udah kayak ngelebihin pasar katanya. Jadi saking ramenya dan saking banyaknya tuh di situ udah lebihin pasar, dia bilang. Dia kaget kayak masuk di sini tuh banyak banget bentuknya, bentuk ini, bentuk itu. Di situ ada patung nggak? Karena katanya dia yang paling energinya negatif itu tuh patung itu katanya. Ternyata si anak indigo bilang di dalam patung itu tuh ada yang menunggu bang. Dan ternyata yang nunggu tuh kuntilanak merah bang katanya. Dia juga bilang kayak ya itu di situ ada kuntilanak merah dan sebenarnya dia tuh yang nge-invite semua orang datang gitu loh, semua makhluk-makhluk lain untuk singgah. Jadi selama ini ada dipagerin, nggak ada yang bisa masuk. Pas pagernya luntur, ya udah kayak pada lewat mampir dan si kuntilanak merah itu katanya tuh ngajak orang buat stay di situ aja udah. Jadi dia kayak bikin party gitu loh bang, kayak ya udah di sini aja rame-rame gitu. Anjay. Iya. Padahal bukan anak Jaksel ya. Iya. Senoparty. Walaupun sebenarnya di situ tuh ada ternyata kata dia bilang penguasanya bang. Nah penguasanya tuh dia bilang ada sosok hitam itu di lantai 3 di dekat sarang walet bang. Katanya kalau energinya paling kuat tuh itu. Tapi yang apa ya negatif segala macam tuh si patung ini gitu. Terus kita kan oh yaudah kita cari deh nih patung. Akhirnya kita tanya tuh mas penjaga kosan. Nah penjaga kosan ini namanya Mas Slamet. Dia itu pas liburan itu kelar liburan kan kosan kosong nggak ada yang mesti dibersihin ya. Pas datang, nah mulai saat itu dia ke kosan tuh kayak cuma 3 hari sekali. Awalnya dia tiap hari bang ke kosan cuma bersihin, tapi pas saat itu ya kayak udah 3 hari 4 hari sekali. Kita tanya tuh ke dia tentang kayak Mas ini kenapa ya kok anak-anak digangguin segala macem, terus nggak nyaman segala macem gitu. Terus Mas Slamet tuh kayak cuma senyum-senyum nyengir gitu doang tuh, kayak dia bilang oh udah baik lagi kali ya, dia ngomong gitu. Jadi dia cerita bang
Jadi pas sebelum kosan dihuni sama anak-anak, itu tuh kosan tuh sepi bang. Jadi kosan tuh nggak ada yang mau nyewa di situ lah segala macam. Terus kosan kan tadi di depannya ada ruko-ruko tuh ya yang disewain. Ada 2 ruko kanan kiri itu tuh disewain, dan itu setiap ada yang nyewa kayak nggak lama gitu bang. Kayak dia nyewa aturan 6 bulan, 2 bulan udah cabut karena nggak laku. Pokoknya Mas Slamet bilang kayak iya, setiap ada yang nyewa mesti nggak betah, mesti nggak laku, entah kenapa gitu loh. Terus habis itu, wah terus gimana Mas? Ya jadi dulu tuh kosan ini tuh dipagerin. Jadi dia bilang dipagerin sama kiai. Nah kiainya itu pas puasaan kemarin itu meninggal. Ini magerin bukan magerin di Bukan, bukan. bukan ngaci juga bang. Ini katanya si Intan anak Indigo itu dia bilang kayak ada patung emang Mas di sini. Terus Mas Slamet tuh kayak kaget gitu bang, kayak hah? Siapa yang ngomong itu Intan Mas, ada anak Indigo. Ternyata si Mas Slamet tuh kayak ngerasa kok dia tahu gitu loh. Ternyata patung itu selama ini ada di kamarnya Mas Slamet yang di tengah itu bang. Jadi di kosan gue tuh di tengah-tengah letter U itu di lantai 1, lantai 2, lantai 1-nya kontrakan, lantai 2-nya juga kontrakan. Nah rumah itu karena kontrakan itu karena gede dan gak ada yang nyewa, itu ditempatin Mas Slamet kalau nginep. Jadi dia di situ. Nah patung itu ada di situ bang. Kok dia bisa tahu ya gitu? Kenapa emang Mas? Jadi itu di kamar aku dia bilang. Nah di kamarnya si penjaga itu yang di lantai 2 ada di atas itu dia ada patung bang, ada patung wayang. Terus dia bilang iya dulu tuh kenapa aku udah males di sini lagi nginep, anakku selalu nangis setiap malam. Tiap aku ajak nginep ke sini selalu nangis, selalu pokoknya kayak ada yang gangguin lah gitu. Nah aku kan takut kenapa-napa, ya udah aku jarang aja ke sini, nggak bawa anak, cuma bersihin doang. Pernah aku satu ketika ngelihat itu patung tuh dalam malam-malam, pas dia lihat patung dia bilang patung itu tadinya lurus nih bang. Terus dia bilang katanya pas dia lagi ngeliatin, terus itu patung tiba-tiba nengok begini bang, kepalanya gerak. Sedangkan patung itu tuh patung solid bang, kayu yang nggak ada engselnya sama sekali. Jadi kayak nggak mungkin kalau lu bergerak secara keseluruhan dong sama badan, tapi ini memang cuma kepalanya doang. Wah dari situ dia bilang kayak wah ini udah nggak beres nih. Dan ternyata dia bilang kayak ya cocok nih sama cerita kalian, berarti pagar itu ngaruh banget di kosan ini. Udah tuh bang, ternyata memang sepengaruh itu pagarnya bang. Nah terus si Mas Slamet itu bilang, nah pagar itu di sebelah situ tuh. Hah sebelah situ mana Mas? Itu ditunjukin. Kita ke lantai 2, ditunjukin kayak di ujung lantai 2 di siku-siku gitu, ditempelin bang di atas. Jadi kayak kain dibalut plastik itu, ditempelin di atas di ujung gitu doang. Dan kebetulan tuh gue yang buka bang, gue yang nyabut. Karena kata Mas Slamet udah cabut aja. Karena kita semua mikirnya kayak ya yang magerin udah nggak ada, ilmunya luntur segala macam, amalannya luntur, ya udah nih nggak ada. Ya udah akhirnya gue cabut bang. Pas gue cabut gue buka tuh dalamnya kayak kain putih yang ada tulisan-tulisan Arab gitu bang. Jadi kayak ada beberapa tulisan, ya udah cuma begitu doang padahal bang. Entah apa ya, pokoknya modelnya gitu. Oh gini doang ya Mas? Ya nggak tahu aku juga, dia bilang gitu. Udah tuh kita akhirnya bingung nih untuk nyari solusi segala macam. Akhirnya Mas Slamet ngomong, Re, mendingan kalian ngadain aja ruat apa kenduri gitu bang. Gue lupa, pokoknya di Jawa ada tradisinya lah begitu. Untuk kayak selamatan, untuk minta perlindungan dan segala macam. Ya udah anak-anak pada setuju nih bang. Kita akhirnya ngadain pengajian bang. Ngaji segala macam, anak-anak kosan yang muslim pada ngaji. Terus selesai, beberapa hari kemudian ternyata masih dalam gangguan yang sama. Masih ada suara gamelan, segala macem gitu. Terus akhirnya kita bingung nih gimana nih Tan, segala macem. Ya dicoba dulu. Kita kan ngomong sama si anak indigonya. Jadi coba dulu aja segala macem. Nah terus abis itu kita ngadain ruat yang kedua nih bang. Kita manggil kiai juga. Terus kita ngadain tumpeng. Soalnya dibilang kayak udah kita bikin tumpeng aja. Jadi orang patungan semua kita numpeng gitu sambil ngaji. Setelah saat itu abis numpeng segala macem,
beberapa lama kemudian nih bang, tetap ada gangguan yang sama gitu bang. Sampai kita heran, anjir, ini kita udah ngaji berapa kali kok masih sama gitu loh. Terus akhirnya kita nanya tuh ke anak Indigo, gimana ya Tan segala macam. Kita udah 2 kali ngaji begini gitu loh. Terus habis itu ya kalau dari pengalaman dan penglihatan aku sih, yang bikin itu tuh si patung itu. Jadi yang bikin gaduh lah istilahnya si patung itu. Dan patung itu tuh harus dibakar atau nggak dibuang. Tapi aku nggak tahu nih konsekuensinya apa setelah itu. Jadi kita kayak ya ngasih solusi tapi nggak tahu nih gimana. Takutnya anak-anak kalau udah ngebakar malah makin kenapa-napa kan. Kita juga bingung kayak ya gimana ini ya, nggak ada yang berani, lu aja pada nyuruh pada nggak ada yang berani. Akhirnya ya udah si Intan ngasih satu saran lagi, dibilang yaudah kalau pada nggak ada yang berani ngebakar atau ngebuang, kita segel aja ini patungnya. Hah? Kenapa disegel gitu? Ya karena kalian nggak ada yang mau, udah. Terus ditanya gimana cara nyegelnya Tan? Ya udah dimasukin ke dalam kardus, kita pokoknya nggak boleh kena cahaya, nggak boleh kena udara, yang penting kedap gitu loh bang. Akhirnya kita semua tuh kayak oh ya udah deh, boleh dah, itu aja dah, kan rame-ramean juga kan. Ya tapi nanti aja pas hari apa pokoknya dia yang nentuin gitu bang. Dan malam-malam sampai pada malam-malam hari H yang penyegelan itu kita semua kumpul gitu. Terus ada dia juga, terus ada Mas Slamet juga. Terus Mas Slamet karena patung itu adanya di kamar Mas Slamet. Akhirnya dikeluarin. Nah kita kebetulan nyegel itu di lantai 3 di dekat jemuran sama sarang walet. Terus kita nyegel tuh bang. Terus kata Intan bilang kayak siapa nih yang berani gitu untuk masukin dan nge-wrapin si patung ini. Anak-anak ya udah lu aja. Akhirnya dapatlah si Mas Slamet yang jaga kosan sama Mas Fer. Terus akhirnya yaudah dia berdua tuh ya megang patung sama nge-wrapin. Nah pas patungnya dipegang nih bang, tiba-tiba si yang megang itu Mas Slamet sama Mas Fer tuh diem, terus matanya tuh yang pupil hitam ini nih bang, pada naik gitu bang. Jadi tinggal putihnya doang bang. Jadi kayak, kita langsung, kenapa ini, kenapa? Terus Intan bilang baca kalian semua, gini. Ya udah akhirnya semua pada baca segala macem sambil dipegang segala macem lah itu. Si 2 orang itu, udah tuh akhirnya dia balik lagi dalam keadaan kayak tiba-tiba kayak orang abis lari aja gitu bang. Wah itu merinding sih bang. Kayak ngeliat di depan mata, kok tiba-tiba bisa begitu gitu loh. Sambil megang si patung itu lagi naruh ke dalam kardus. Nah kita tuh nyegelnya di dalam kardus yang berlapis-lapis gitu bang. Kardus Indomie? Kardus Tenggo sih kayaknya. Halo Tenggo, built in ya. Nah terus habis itu lama tuh dia matanya putih tuh, suruh baca segala macem. Terus si Mas Slamet dipegang tangannya, dipijit segala macem. Akhirnya balik tuh bang. Tapi balik dengan keadaan kayak abis lari gitu loh bang, kayak ngos-ngosan, keringetan segala macam. Terus si Intan ngomong kayak udah buruan. Udah kita sambil doa baca segala macam, kita masukin tuh bang ke dalam kardus, masukin ke dalam kardus lagi, jadi kayak berlapis-lapis lah. Kita wrapping segala macam, udah terus kita doa, udah nih Tan selesai. Ya udah coba kita taruh di tempat yang aman yang nggak mungkin kena cahaya, nggak mungkin kena udara langsung gitu loh, angin segala macam. Yaudah di gudang. Akhirnya patung itu kita taruh di gudang nih bang. Nah kelar dari nyegel itu kita turun nih bang, semua pada ngumpul. Terus kita tapi ngumpulnya di depan kosan bang. Nah pas di depan kosan itu ini ada kejadian aneh banget bang. Jadi kayak kita lagi ngobrol-ngobrol di kosan, terus tiba-tiba si Intan mau masuk nih ke dalam. Mau pipis katanya. Nah pas mau pipis itu dia ngebuka pintu tiba-tiba langsung jedak gitu loh bang. Nah kenapa kayak gitu? Karena kosan gue itu bang dari dulu tuh pintu masuknya tuh ngegeret gitu loh bang. Pintu kayu ngegeret ke ubin. Jadi kalau misalkan buka lu harus kuat tenaga gitu bang. Jadi kalau ngebuka kunci diginiin langsung didorong tuh bunyinya krek gitu loh. Jadi kalau pintu kosan dibuka istilahnya anak-anak denger lah ada yang masuk. Karena suaranya sekencang itu. Nah setelah si patung ini disegel, itu tuh
dibuka langsung jedak gitu bang. Oh. Kagak ngegeret lagi. Iya. Itu bener-bener aneh itu. Kita langsung ngomong, kok bisa sih? Terus dicoba lagi malah sama anak-anak jadi mainan kan, digini-gini. Iya aneh Cuk, pada ngomong-ngomong kayak gitu. Oh jadi itu udah nggak ada macet lagi tuh? Gak ada macet bang, Oke, di pintu kosannya. Terus udah tuh kita kayak, ya kita coba nih jalanin segala macam ke depannya nih. Apakah masih diganggu atau enggak. Terus hari-hari berjalan, tapi pada saat itu masih ada gangguan kecil-kecil bang. Mungkin gangguannya nggak kayak sebelumnya gitu loh, nggak yang ditampakin, nggak yang terlalu intens itu nggak, cuma masih ada gangguan kecil-kecil. Akhirnya punya kenalan juga yang dimana omnya itu ternyata orang pintar Bali lah, kayak dukun Bali gitulah. Yang kalau semedi katanya dibilang, iya om aku semedi, kalau semedi itu semedi matahari, semedinya yang ngelihat matahari gitulah. Oh bisa tuh untuk ngusir-ngusir gitu, coba liatin. Oh coba ya ntar aku kontak. Nah kebetulan omnya itu memang lagi ada di rumahnya dia, lagi main di Malang bang. Kita undang lah, kita minta tolong lah datang. Omnya itu tuh datang cuma ngeliat segala macem, terus bawa dupa. Dia bilang udah saya aja yang ke atas sendirian. Dia bilang dia kepengen nyalain, pengen meditasi apa segala macem di atas di jemuran itu bang, di lantai jemuran sama sarang walet. Ya udah kita nungguin aja di lantai 2 sama di bawah, kayak udah nungguin aja. Terus dia beberapa saat gitu di atas, turun dia dari tangga. Terus dia bilang kayak udah beres, tenang gitu. Om udah ngomong, ngomong gimana gitu. Ya om udah ngomong sama yang gede di sini, dia bilang gitu. Oh gimana om? Udah pokoknya kamu nanti dari Jumat lagi apa hari apa lagi gitu bang, gue lupa. Itu taruh aja makanan di atas. Makanan apa om gitu kan? Apa aja udah. Pokoknya kalian Jumat itu malam taruh aja di atas, biarin aja udah. Jangan diapa-apain, udah taruh aja. Oh gitu ya om ya? Iya udah. Terus nggak ada lagi om, ntar kita masih digini-giniin segala macam. Terus bilang enggak, udah tenang aja, percaya. Udah. Om juga udah ngomong, oh ya udah tuh. Akhirnya pas hari itu gue beliin nih bang, gue beliin nasi rames. Sekarang kan dibilang apaan aja ya, kan anak kosan mampunya nasi rames gitu, kayak ya udahlah murah ceban kan. Gue taruh nih bang di atas malam-malam. Udah gue taruh, gue bukain aja gitu. Udah gue tinggal ke bawah. Udah berhari-hari juga itu nasi rames ada di situ juga ya, kering apa segala macam kagak ditik-utik. Emang udah bilang ke anak-anak kosan. Nah alhamdulillahnya lagi tuh kayak ya udah selesai itu bener-bener udah nggak ada gangguan lagi bang, nggak ada yang sayup-sayup suara segala macam tuh udah bener-bener nggak ada. Total. Jadi alhamdulillahnya hilang, kayak normal, kita balik lagi. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa lagi. Gara-gara nasi rames. Gila nggak? Nasi rames pengusir setan. Enggak. Berarti intinya itu berhenti total di dukun Bali itu ya? Iya, orang pintar di Bali. Oke. Jadi kayak ya mungkin kalau pikiran gua dan anak-anak kayak kita udah nyoba dari berbagai nih, dari orang pinter yang indigo segala macam, kita ngaji juga apa segala macam, sampai potong tumpeng, terus pakai yang dari kalau agama Bali mungkin kan Hindu kan bang ya, jadi ada banyak yang ngebantuin, ya itu mungkin benar-benar dituntasin gitu bang. Terus di situ perasaan lu atau tanggapan lu gimana? Ya, gue awalnya mah kaget banget bang. Gue tuh sebenarnya awalnya nggak takut, maksudnya gue bukannya so berani ya. Gue nggak takut sama begituan. Ya, mereka kan pasti ada di kita gitu loh, banyak lah segala macam. Jadi kayak ya udah hidup berdampingan aja gitu kan. Tapi karena ambience pada saat itu anak-anak semua pada tegang dan takut, gue jadi kebawa takut. Jadi kayak gue ngikut bang, tidur bareng bertiga. Tidur bareng berdua. Oh lo ngerasain tuh? Gue ngerasain karena ngerasain ketegangan itu, walaupun selama itu gue nggak pernah diganggu sama sekali, nggak pernah di suara muncul apalagi, nggak pernah. Ya gue ikut takut, jadi gue tidurnya bertiga. Ini bareng pulang nggak mau malam gue. Jadi gue udah nggak pernah nongkrong malam, udah balik aja.
tidur bertiga kunci dan ngobrol sama anak-anak, udah gitu-gitu aja. Oke. Sampai yang tadi yang udah diceritain kayak hantu nyentuh teknologi tuh kayak gue tuh awalnya nggak percaya bang. Gimana sih lu maksudnya kayak mistis gitu bisa nyentuh teknologi yang sekarang gitu lah, gadget bisa nelpon kan kayaknya aneh gitu loh. Dan gue percaya gara-gara ya gue ngalamin sendiri. Oh iya, yang tadi yang nomor komunitas gamelan itu ya? Iya benar, diteleponin. Ternyata dia nggak terdaftar. Nah, kalau menurut si Intan ya tadi ya, yang anak Indigo. Anak Indigo itu dia ngelihat sosok apa aja di situ? Ya pas dia masuk tuh dia bilang katanya karena saking ramenya gitu banyak banget bang bentuknya bang. Dari yang kayak siluman setengah orang, setengahnya kayak kuda, terus ada yang ngerambat di mana namanya di tembok gitu bang. Iya. Ya mungkin yang ngerambat di tembok itu yang di kamarnya Aping itu yang suka ada bunyi suara orang jalan itu. Iya. Terus juga kuntilanak dan segala macam. Nah Intan bilang tuh katanya si patung itu isinya tuh kuntilanak merah bang. Jadi yang bikin semuanya itu tuh ya si kuntilanak merah itu. Terus juga dia bilang kan kita juga nanya kayak Tan, terus ada suara anak kecil tuh apa Tan gitu. Ya ada memang karena saking banyaknya dan berbagai macam tuh kayak ada beberapa anak kecil tuh suka mainan lari-lari gitu di lantai 2. Terus dibilang kalau suara gamelan Tan. Nah itu di jembatan lantai 2. Nah jembatan, iya jadi di kosan gue tuh ada jembatan lantai, jadi antara sisi yang di sebelah sini sama di sebelah sini tuh dihubungin sama jembatan bang, di lantai 2. Nah itu katanya di situ ada orang Jawa ya, bentukannya kayak pakaian Jawa adat yang pakai belangkon, pakai bukan batik ya, kayak lurik-lurik gitu. Dia bilang dia tuh di situ memang tempatnya di situ dan dia yang nyebabin suara gamelan itu sering kedengeran. Karena memang paling banyak orang dengar tuh suara gamelan bang. Jadi dia mainin gamelan itu? Iya mainin, tapi sendiri kok bisa cepet ya? Neng. Kayak ini bang, apa namanya? Si tukang gebuk si itunya Slipknot. Oh yang gitu doang iya, bang. Kerjaannya bang. Dan ternyata yang nelpon si Advent sama si Abi di bawah yang itu yang lewat telepon itu sosok itu juga bang katanya. Jadi dia bisa minjem nelpon siapa itu ya? Sebenarnya pun dikit. Dan repot ya berarti ya. Kalau untuk tiap dulu tuh sebenarnya si Intan ngebacain bang. Tiap kamar tuh ini ada apa, ini ada apa. Cuma gue tuh lupa bang, kecuali kamar gue sama kamar yoga. Jadi kalau di kamar yoga tuh katanya ada sosok kaki buntung. Jadi cuma kaki doang hidup. Di situ suka jalan-jalan gitu. Terus yang di kamar gue bang. Jadi di kamar gue tuh emang ini sebenarnya gue juga aneh sih bang. Kamar gue tuh selalu gue rapi nih bang. Tapi entah beberapa hari besokan itu udah berantakan lagi bang. Dia yang bilang kamar, gue juga kaget dia ngomong kayak kamar kamu selalu berantakan ya? Hah? Kenapa emang Tan? Soalnya yang di sini tuh yang tinggal satu keluarga katanya. Hah? Satu keluarga, gue juga nggak tahu bang. Katanya dia bilang kalau siang atau segala macam mereka beraktivitas, tapi kalau malam udah mau maghrib dia pasti balik ke sini dan itu satu keluarga. Kenapa bikin kamar kamu selalu berantakan tuh? Mereka tuh suka nendang-nendang, suka apa segala macem. Nah kalau untuk yang lainnya tuh gue kurang inget ya bang ya. Diceritain soalnya pas diceritain tuh per kamar-kamar aja. Jadi kayak dia ngeliatin kamar terus dia ngeliatin kamar terus udah. Dan dia ceritanya nggak di tempat, dia ceritanya di depan kosan atau langsung ke Mas Fer pas di kampus. Nah ini kan lu sempet rame juga nih ya kisah tentang kosan Malang ini di channelnya PMK ya, podcast Malam Kliwon. Nah itu pada saat itu banyak gak dari teman-teman yang nonton gitu tahu tentang kosan ini? Jadi dulu tuh gue kan cross konten sama PMK dan yang kalau ditanya rame apa enggak, ramenya tuh di Instagram bang. Di konten gue pribadi. Oh, apa namanya? Ya, Pak? Tempat bercakap bang. Tempat bercakap. Iya. Okay. Jadi gue memang seminggu sekali dulu tuh ada cross konten horor sama PMK. Nah terus gue kayak pengen cerita sama Mas Bimo, Mas Danu. Terus akhirnya diundang dan cerita, kita bikin konten dan pas konten itu naik bang, gue juga kaget nih bang. Selain viewersnya banyak, terus tiba-tiba ada yang DM gitu ke gue bang.
beberapa orang, 9 orang lah nge-DM-in gue tuh nanya kayak, Mas ini bukan kosannya, Mas ini bukan kosannya. Jadi kayak karena gue ngasih tahu bang, kosan gue itu di daerah Joyo samping Indomaret. Gue cuma ngasih clue gitu doang. Dan ternyata orang-orang tuh saking keponya, orang yang di Malang tuh sampai mereka kayak nyari gitu bang. Ini yang mana ya? Terus orang itu nge-DM tuh gue liatin bang kayak, yang ini bukan Mas, yang ini bukan Mas gitu. Tapi kan gue nggak berani ngevalidasi kayak iya apa enggak. Jadi kayak yaudah gitu aja. Dan dari sekian banyak itu sebenarnya ada satu yang benar bang. Gitu. Ada satu yang benar. Kira-kira di manakah itu? Iya. Nah ini kemungkinan juga teman-teman dari pasukan Lentera Malam ini mungkin juga bakalan DM ke tempat bercakap sih. Tapi siap-siap aja ya. Iya siap. Tapi kemungkinan nggak bakal dijawab juga ya. Lu nggak bakal. Iya, gue nggak bakal ngeiyain apa segala macam karena kan gue nggak tahu nih sekarang properti itu tetap jadi kosan atau apa. Takutnya properti itu mengalami efek dari apa yang udah diceritain segala macem. Kan gue nggak mau sampai situlah. Jadi kayak ya udah kalian coba kira-kira sendiri aja dari clue itu. Nah itu dia ya. Buat teman-teman yang mungkin tahu langsung aja tuh DM ke tempat bercakap lah. Atau kalian juga tulis di kolom komentar dengan ciri-ciri atau kalian pernah ngekos di situ juga. Iya betul. Tulis di kolom komentar. Yaudah mungkin untuk video hari ini sampai sini aja. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Aris izin pamit. Bye.